2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Sada Akbar ingin menjelaskan tentang modal saham, yaitu tentang pelajaran akuntansi menengah keuangan 2. Yang saya ketahui tentang modal saham yaitu modal saham untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna membebani kegiatan operasinya. Suatu persero mengeluarkan sejumlah surat atau sertifikat saham yang dijual kepada pendiri dan orang-orang lain yang berminat. Setiap orang yang memiliki saham yang dikeluarkan oleh suatu perseroan disebut pemegang saham. Karakteristik perseroan ada 5, yaitu kesatuan usaha terpisah, 2. Tanggung jawab terpisah, 3. Pemindahan kepemilikan, 4. Kelangsungan hidup, 5. Kemampuan meningkatkan modal. Jenis saham yaitu ada 2, saham biasa dan saham preferred. Jika saham biasa itu meliputi 1. Jika malam yang dikeluarkan hanya satu jenis, maka saham tersebut dinamakan saham biasa. 2. Pemegang saham biasa merupakan pemilik pokok dalam perseroan. 3. Pemegang saham mempunyai hak suara, turut menentukan dalam pembagian laba, menentukan penambahan saham baru. 4. Pemegang saham bisa merupakan pemilik perseroan, berhak untuk memilih anggota Dewan Komisaris. Sedangkan saham preferred itu meliputi 1. Saham preferred kumulatif, 2. Saham preferred bersifat non-kumulatif, 3. Saham preferred partisipatif, 4. Saham preferred non-partisipatif. Saham preferred contoh: pemegang saham preferred mendapatkan sejumlah dividen tahunan tertentu sebelum ditentukan dividen untuk pemegang saham biasa. Misalkan saham perseroan yang beredar terdiri atas 2.000 lembar saham biasa yang masing-masing bernilai pari 100.000 dan 1.000 lembar saham preferred 6% partisipatif yang masing-masing bernilai pari 100 juta. Seandainya perseroan memutuskan untuk membagikan dividen sejumlah 20 juta, maka pembagian labanya sebagai berikut. Ini adalah contoh dari pembagian laba tersebut. Pengertian modal dalam perseroan. 1. Modal dasar perseroan, jumlah maksimum lembar saham yang bisa dikeluarkan. 2. Modal ditempatkan, saham yang telah dicetak dan siap untuk dijual atau masih berada di tangan perseroan. 3. Modal yang disetor, bila saham yang ditempatkan telah dijual dan berada di tangan pemegang saham. Saham bernilai pari dan tidak bernilai pari. 1. Akte pendirian biasanya menyebutkan nilai tertentu untuk tiap lembar saham yang disebut nilai pari saham. Namun, terkadang akte pendirian tidak menyebutkan nilai tertentu karena dianggap membingungkan para calon penanam modal. Namun demikian, Dewan Komisaris Perseroan menetapkan nilai saham tersebut tanpa mencantumkan secara formal dalam akta pendirian. Saham bernilai pari dan tidak bernilai pari. Bila saham dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai parinya, maka selisih kelebihan harga jual di atas nilai pari disebut agio saham. Bila saham dijual dengan harga lebih rendah dari nilai parinya, maka selisih kekurangan harga jual di bawah nilai pari disebut disagu saham. Pengeluaran saham secara tunai. Dalam melakukan penerbitan atau penjualan saham, perseroan bisa menggunakan jasa bank yang bertindak sebagai penjamin atau underwriter pengeluaran saham. Bank membeli saham dari perseroan dan menjual kembali kepada investor atau perseroan tidak menanggung risiko bila saham tidak laku. Terkadang, bank bersedia menjual saham namun tidak menanggung risiko bila tidak laku. Ini adalah contoh pengeluaran saham secara tunai. Menjual 1.000 lembar saham preferred 7%, nilai pari 100 juta, krus 105, kas 105 juta, saham preferred 7% sama dengan 100 juta, agio saham preferred 5 juta. Menjual 1.000 lembar saham preferred 6%, nilai pari 100 juta, krus 98, jadi kas 98 juta, disagu saham 2 juta. Saham preferred 6% 100 juta. Menjual 500 lembar saham bisa tanpa nilai pari. Harga yang ditetapkan 20.000 per lembar. Harga jumlah 30.000 per lembar. Kas 150.000. Saham biasa 100 juta. Agio saham biasa 50.
Itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan modal saham berikut. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika banyak salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.